Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semingguan ini kita banyak banget nih ada beberapa kejadian-kejadian yang menurut saya ya ini berat nih buat demokrasi ya. Yang pertama eh, itu loh yang Rempang Batam itu gimana sih sebetulnya? Kan ceritanya warawiri ya. Tapi yang jelas saya tuh percaya kalau penggusuran itu mestinya sih emang nggak terjadi ya. Jadi negara harusnya berada di belakang rakyatnya tuh. Pak Jokowi itu kan udah mencontohkan ya beberapa kali bahwa dialog untuk pemindahan manusia ya, pemindahan warga negara itu harus memang dilakukan. Walaupun berpuluh-puluh kali, yang saya ingat tuh Pak Jokowi mindahin pedagang pasar berpuluh-puluh kali. Dan mestinya sih ya, sekarang aparatnya Pak Jokowi termasuk Menteri Investasi itu meniru langkahnya Pak Jokowi itu. Dialog berkali-kali nggak apa-apa. Yang paling penting semuanya selamat, rakyatnya selamat. Kalaupun ada kepentingan investor, investor juga melakukan investasinya tanpa harus ada jejak-jejak pelanggaran HAM. Kalau menurut saya sih, Pak Jokowi sudah mencontohkan, harusnya aparatnya juga bisa. Terus kereta cepat ya, akhirnya berhasil tuh diuji coba. Pak Jokowi dan beberapa influencer kalau saya nggak salah. Terus pejabat juga melakukan perjalanan perdana. Wah, kereta cepat cus katanya cuma setengah jam dari Halim ke Gede Bage kalau saya nggak salah. Nah, habis itu PR-nya adalah infrastruktur penunjang, baik itu ke Halimnya maupun setelah tiba di stasiun di Bandungnya itu di, saya lupa kalau saya nggak salah, di daerah Gede Bage itu ya. Itu ke kota Bandung itu perlu ada infrastruktur karena kalau enggak jalanannya macet. Jadinya kasihan juga orang yang sudah cepet-cepet cuma setengah jam tapi karena macet kan menuju kota Bandungnya jadi lama juga jatuhnya. Mudah-mudahan infrastrukturnya segera dibangun dan diperbaiki. Um, Kalau bisa sih jangan pakai angkot ya, tapi shuttle ya. Jadi shuttle misalnya dari stasiun Bandung itu, bukan stasiun Bandung yang Parahyangan nih kan, stasiun sendiri nih, stasiun kereta cepat yang di Gede Bage itu di Gede Bage apa Padalarang sih Cuk? Ntar dicek ya. Padalarang, iya. Kalau nggak Padalarang Gede Bage lah, Iya, itu nanti Gede dicek aja. Kamu apa nanti sama Mas Ucup pop up ya. Yang jelas baik itu di Gede Bage ataupun Padalarang itu nanti harus ada infrastruktur menuju kota Bandungnya itu harus perbaiki karena dari Padalarang kota Bandung ataupun dari Gede Bage ke kota Bandung itu macetnya luar biasa. Nah, paham saya apalagi kalau di Gede Bage kan kita orang Jatinangor ya. Jadi jalanannya dari Soekarno Hatta sih memang besar, tapi begitu masuk belok kanan arah Kiara Condong atau lewat Buah Batu itu struggling macetnya. Jadi harus segera diperbaiki. Nah ini yang menarik juga di catatan Hensat ya, itu tentang judi online tuh. Judi online bukan karena Wulan Guritnonya menarik, tapi ternyata memang Indonesia itu banyak banget judi online ya. Nah ini menariknya kan komentar dari teman kita juga nih, Pak Menteri, Menteri Budiari, ini ketua saya di UI itu. Dia bilang mau ada pajak untuk judi online tuh, itu tentu saja menuai kontroversi. Karena kan kalau dipajakin artinya dia udah legal tuh, masa judi online mau dilegalkan kan, itu juga menarik. Dan tentu saja kita jadinya menduga-duga tuh, kenapa kemudian mau pemilu kok ada wacana judi online mau dipajakin gitu. Ah enggak lah, saya nggak mikiran ke sana. Oh ya, ngomong-ngomong pemilu itu juga luar biasa tuh. Budgetnya katanya cuma cukup satu putaran. Nah kalau ternyata dua putaran gimana? Kalau satu putaran ya bagus juga, mungkin ada yang menang satu putaran. Berarti kalau apakah ya, bagus nih buat judulnya ya. Apakah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar melawan Ganjar Prabowo gitu misalnya tuh. Jadi Pak Ganjar sama Pak Prabowo jadi satu kan. Ini kan Pak Prabowo lagi nunggu-nunggu keputusan MK nih, kalau ternyata nggak boleh lewat 70 tahun nyapres, waduh panjang. Tapi katanya kalau nyapres mungkin nggak boleh lewat 70, tapi cawapres boleh kali ya.
Nah kalau cawapres boleh 70, tapi capres nggak boleh 70, demi kontestasi mungkin Ridwan Kamil lagi, mungkin Ganjar Pranowo sama Prabowo Subianto tuh. Ini kenapa saya ngomongin Ridwan Kamil, karena dia digadang-gadang jadi cawapresnya Mas Ganjar Pranowo, walaupun agak ribet persoalannya karena dia di Golkar. Ada yang bilang, wah kalau Golkar tuh biasa aja tuh, nggak akan dipecat-pecat karena Yusuf Kala sama Wiranto case-nya waktu itu nggak apa-apa ya. Yusuf Kala nggak apple to apple dibandingin sama Ridwan Kamil. Yusuf Kala kan udah senior di Golkar, Ridwan Kamil baru kemarin masuk Golkar. Masa iya kemudian mau pindah-pindah gitu aja kan, menurut saya sih jadi ketawain lah sama fungsionaris Golkar ya. Tapi intinya tuh PDI Perjuangan tuh bukan tipikal partai yang suka ngambil-ngambil kader orang gitu. Jadi dia tuh tipikalnya kulon lah. Ya kalau kulon artinya dia mesti kulon ke Erlangga Hartarto, habis itu ke Pak Prabowo, habis itu ke Pak Jokowi kan. Karena kan Pak Jokowi yang meletakkan Golkar atau mengusulkan Golkar bergabung dengan Pak Prabowo Subianto gitu. Nah ini terakhir, yang dua terakhir ini satu dua tiga ya, tiga. Yang pertama saya mau kasih selamat nih untuk panitia Piala Dunia Basket yang kemarin sukses menurut saya menyelenggarakan basket internasional di Indonesia, Piala Dunia. Walaupun jagoan saya Latvia tuh nggak lolos ya, tapi dia cukup luar biasa mengalahkan Spanyol, mengalahkan Prancis, mengalahkan Kanada kalau saya nggak salah. Jadi luar biasa si Latvia tuh. Yang menang Jerman ya, kita nggak kedapatan Jerman tuh. Tapi saya sempat nonton pertandingan yang seru tuh antara Prancis dan Latvia, dan itu pertandingan yang menurut saya luar biasa. Hanya pertanyaan saya susah satu ya dengan pengelola GBK. Itu kan kemarin itu akses tuh agak susah tuh, terutama yang punya mobil ya, itu parkirnya susah tuh emang. Jadi emang kita itu kalau ada perhelatan Piala Dunia parkirnya jadi isu, karena kan kita nggak boleh parkir dalam GBK ya. Beberapa pintu tuh ditutup untuk mobil tuh. Bahkan kalau saya nggak salah semua pintu ditutup untuk mobil. Jadi yang bawa kendaraan itu mesti parkir berseliweran tuh, ada yang di Plaza Senayan, ada yang di Senayan City, ada yang di Arena GBK, ada yang di Hotel Mulia, ada yang di dekat bakso lapangan tembak gitu ya. Jadi di mana-mana tuh. Padahal kan waktu kontroversi JIS waktu itu, Jakarta International Stadium, yang dijadikan alasan itu kan lahan parkir yang kurang katanya. Nah ini baru sepak bola, bukan sepak bola nih, baru bola basket aja lahan parkir tuh jadi isu juga ternyata di GBK. Jadi bukan cuma JIS tuh. Jadi kalau kemarin beberapa teman nonton, kita pusing tuh nyari parkirnya di mana gitu. Terutama kalau hari Minggu kan libur ya, driver-driver kita juga libur. Mau nggak mau kita nyetir sendiri, ternyata aksesnya juga susah, luar biasa. Ya jadi sebetulnya JIS itu ya bener juga, ya sama GBK gitu juga ternyata. Kalau pas lagi ada perhelatan tuh parkir nggak dibuka dan mengharapkan para penonton, supporter itu naik kendaraan umum. JIS kan begitu konsepnya. Jadi kemarin yang debat-debat katanya JIS parkirnya susah, nggak ada arena parkir tuh, perlu kita pertanyakan juga keanehannya ya. Ya kira-kira gitulah. Terus kemudian ya kita kasih selamat juga untuk PSSI ini, timnas U23 lolos pertama kali ke Piala Asia U23 ya. Mudah-mudahan bisa menang dan unggul, walaupun di sebelumnya di Piala AFF ya kita gagal menang tuh, dikalahkan Vietnam yang main kasar ya. Itu sudah beredar video-videonya di netizen, nanti Ucup pop apa aja tuh kasar-kasar yang main Vietnam. Tapi di U23 ini kita menang luar biasa sama Cina Taipei 9-0 ya. Terus Turkmenistan juga menangnya juga luar biasa. Pemain-pemain Indonesia bagus-bagus. Mudah-mudahan aja kita bisa meraih minimal menembus 4 besar Piala Asia U23. Jadi saya ucapkan selamat. Nah, yang terakhir nih, setelah kemarin banyak pertandingan FIFA kan,
banyak juga pertandingan persahabatan kan. Liga Inggris nggak ada tuh. Besok muncul lagi nih Liga Inggris nih. Jadi Liverpool, penggemar Manchester City itu, terus ya Tottenham Hotspur, Newcastle United, dan beberapa lainnya lah ya, Arsenal dan lain-lain. Siap-siap kita menyaksikan lagi. Nah ini gimana nih Liverpool ya? Itu pemain-pemain Liverpool seperti Szoboszlai, terus kemudian McAllister, rupanya oke juga tuh. Bahkan Darwin Nunes kemarin 2 gol ya. Jadi Salah juga banyak temennya sekarang. Jadi mungkin formasinya akan sama seperti kemarin. Ini Nunes, Diaz, Salah, terus ada McAllister, Szoboszlai. Hanya memang pertanyaannya Arnold ya. Arnold tuh mestinya ditempatkan aja di tengah lah. Berapa kali lolos tuh si Arnold itu sebagai wingback kanan ya. Maksudnya dia di sayap kanan aja tuh. Itu menurut saya sih. Oh ya, buat yang nonton Liverpool tuh besok early match dia kalau nggak salah tuh. Duluan, jadi jangan sampai ketinggalan. Ya mudah-mudahan aja menang lah Liverpool. Ya kalau pecinta bola kayak kita tuh kan sebenarnya bagus tuh ditiru sama para politisi ya. Kita kan kalau kalah ya udah gitu, masih ada yang lain, masih masih bisa kemudian kita menyaksikan. Yang penting kita nikmati aja bolanya. Sama seperti sebelum-sebelumnya saya ingatkan, bicara politik sampai di dagu aja, jangan sampai hati. Kita ketemu lagi di aspirasi Hensat selanjutnya. Mudah-mudahan lebih banyak berita baik tentang Indonesia di minggu-minggu selanjutnya. Oh ya, yang belum punya wakil presiden, segera saja tentukan wakil presidennya. Kalau menurut saya sih, per hari ini yang paling enak dilihat itu memang pertarungannya antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kenapa gitu? Karena dua-duanya udah jadi rakyat. Satu lagi Pak Prabowo masih jadi pejabat, masih jadi penguasa. Nggak enak gitu melihat pertarungan penguasa lawan rakyat tuh. Mestinya sih segera saja ikuti jejaknya Mas Anies dan Pak Ganjar. Ya cuti dulu lah Pak Prabowo kalau nggak pengen langsung mundur ya, dan bertempur secara fair, berkompetisi secara fair lawan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di kontestasi Pilpres. Ini kan dimajuin nih tanggal 10 Oktober katanya sudah mulai daftar. Jadi dipercepat sehingga kita bisa lihat memang ada tiga kontestan. Mudah-mudahan walaupun deg-degan juga, katanya anggarannya cuma 1 putaran, tapi mudah-mudahan ada yang menang 1 putaran dan itu yang terbaik di antara yang terbaik yang bertempur atau berkompetisi di arena Pilpres 2024. Dan buat partai politik juga jangan lupa, Anda juga punya kewajiban untuk nanti bila wakil-wakil rakyat sudah terpilih, sama tugasnya seperti presiden, mesejahterakan rakyat Indonesia. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.